Kepresidenan Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada reporter Metro TV Jessica Wawor. Jessica, sebetulnya apakah agenda pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Direktur Moneter Internasional Christine Lagarde? Berita pertemuan antara Presiden Joko Widodo bersama dengan delegasi dari IMF, dalam hal ini Direktur Operasional IMF Christine Lagarde, sudah usai pada sekitar pukul 17.30 dan adapun pertemuan tersebut membahas terkait dengan berbagai isu perekonomian global yang ada saat ini. Pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi dari IMF sendiri dan juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang didampingi secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, kemudian ada Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara dan Gubernur Bank Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 1 jam usai pada pukul 17.30 Prita, dan usai melakukan pertemuan, kedua pihak melakukan atau memberikan keterangan kepada pers, dan keterangan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dan Christine Lagarde tersebut menjawab penasaran atau tanda tanya publik terkait dengan apa maksud dan tujuan kedatangan dari delegasi IMF ke Jakarta. Adapun dari keterangan tersebut disebutkan bahwa Indonesia ditunjuk atau terpilih sebagai tuan rumah pada penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi World Bank IMF yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 di Bali nanti. Memang sebelumnya Prita, jika kita membahas sedikit, kedatangan dari Lagarde ini ke Jakarta sempat mendapatkan sorotan dari publik karena memang berbarengan atau bertepatan dengan momen Indonesia terkena dampak dari tekanan perekonomian global, di mana dolar Amerika Serikat sangat menguat dan beri dampak kepada kurs rupiah. Namun hal tersebut atau spekulasi tersebut dibantah oleh pihak dari istana melalui keterangan yang sudah diberikan oleh Christine Lagarde dan juga Presiden Joko Widodo, bahwa dalam pembahasan tadi tidak ada dari pembahasan kedua pihak membahas terkait dengan negosiasi utang ataupun tawaran peminjaman utang yang akan diberikan oleh IMF kepada Indonesia. Adapun juga dijelaskan bahwa penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah pada event internasional yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 tersebut telah melalui tahap seleksi yang panjang, dan pihak atau dari IMF sendiri meyakini Indonesia dapat melakukan persiapan selama 3 tahun. Dan meskipun memang disampaikan Indonesia tengah mengalami goncangan atau angin perekonomian dari Amerika Serikat maupun China, hingga saat ini IMF yakin perekonomian atau Indonesia dapat mampu menjaga stabilitas perekonomian yang ada saat ini. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Presiden Joko Widodo usai melakukan pertemuan dengan delegasi dari IMF. Konferensi tingkat tinggi antara IMF dan Bank Indonesia, jadi keperluannya itu. Dan Bapak Gubernur BI menyampaikan beliau ingin bertemu dengan saya, dan tadi saya menemuinya. Dan kita tadi berdiskusi banyak, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi global. Tidak ada yang lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prita, sekali lagi ditegaskan dari pihak istana, pertemuan yang berlangsung selama sekitar 1 jam antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Christine Lagarde tidak membahas sama sekali terkait dengan negosiasi utang maupun tawaran peminjaman utang dari IMF sendiri. Dan dalam pertemuan tadi juga dijelaskan oleh staf komunikasi kepresidenan Teten Mas Duki, IMF bahkan memuji Presiden Joko Widodo dalam 2 konteks, yaitu terkait dengan prioritas pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan sumber daya manusia. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Prita, kembali ke studio. Baik, terima kasih Jessica Wawor melaporkan dari Istana Negara. Rencananya akan menggelar unjuk rasa besar-besaran pada hari ini. Massa buruh akan berkumpul di Istana Negara menyuarakan sejumlah tuntutan. Dalam aksinya, buruh meminta sejumlah tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah segera bertindak mengatasi pelemahan rupiah yang mengakibatkan PHK massal. Selain itu, buruh juga menuntut kenaikan upah minimum provinsi serta perbaikan peraturan jaminan hari tua agar tidak merugikan buruh. Aksi buruh dipastikan berlangsung tertib dan tidak anarkis, meski massa buruh melakukan konvoy di sejumlah lokasi. Posisi kompetensi SDM-nya, persaingan dan tuntutan dari kami adalah beberapa hal, bahwa melihat situasi ekonomi kita lesu, lalu adanya pelemahan rupiah, tentunya yang kita tuntut bagaimana
bahwa semakin terpuruknya ekonomi, lalu kemudian buruh daya belinya semakin rendah. Tentunya kita harus naikkan daya beli buruh untuk bagaimana membeli produk yang dihasilkan. Makanya kita menuntut upah kurang lebih 25% untuk 2016. Sementara Jenderal Badrudin Haiti menyatakan demo buruh 1 September ini akan berlangsung aman. Kapolri menghimbau buruh tidak melanggar hukum dan tidak melakukan sweeping selama berlangsungnya demonstrasi. Kapolri menyatakan akan menindak buruh yang melakukan pelanggaran pidana dalam demo pagi ini. Saya rasa bisa berjalan dengan damai, aman, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang berarti. Oleh karena itu saya menghimbau supaya rekan-rekan buruh tidak melakukan sweeping, tidak melakukan kekerasan, tidak menutup jalan atau menduduki tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu mari kita hormati hukum dan yang melanggar hukum tentu kami tindak. Berkaitan dengan unjuk rasa buruh yang terjadi, anggota TNI yang tewas tertembak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Senin sore. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Pangdam 7 Wirabuana Maijen Bahtiar. Kedatangan jenazah korban di kediamannya di Dusun Marapangin, Desa Waikece, Kecamatan Lapariaja, Bone, Sulawesi Selatan disambut isak tangis keluarga. Orang tua korban sempat pingsan saat melihat jenazah anaknya. Korban langsung dimakamkan di salah satu pemakaman tidak jauh dari rumahnya. Upacara pemakaman dilakukan secara militer dan dipimpin langsung oleh Pangdam 7 Wirabuana Maijen Bahtiar. Turut hadir dalam upacara pemakaman Bupati Bone Andi Pasar Tajalangi dan Rem 141 Todopuli, Kolonel Infanteri Muhammad Hasan dan Kapolres Bone AKBP Juliartus Nugroho. Prada Juliadi tewas tertembak dalam sebuah kericuhan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat saat menonton balap motor. Pemakaman kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada jenazah, hormat jenazah. Polda Sulawesi Barat dan Selatan dan Barat sudah membentuk tim gabungan untuk memantau penyidikan anggota Polri yang diduga terlibat dalam peristiwa tewasnya prajurit TNI AD tersebut. Pernyataan ini diungkapkan oleh Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat Irjen Anton Setiaji saat berkunjung ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat Senin siang. Kapolda Sulselbar mengatakan penyidikan terhadap anggota Polri yang diduga terlibat dalam bentrok akan berlangsung transparan. Anton menambahkan tim gabungan yang telah dibentuk melibatkan TNI untuk memantau proses penyidikan anggota Polri. Nanti dari penyidikan ini untuk Polri kan kita bisa untuk peradilan dan untuk penyidikan, dan ini sudah kita bentuk untuk tim gabungan, kita libatkan untuk memantau. Jadi saya ingin menyampaikan dengan Pangdam, kita untuk saya sampaikan dengan Pangdam, kita akan bentuk tim gabungan ini untuk kalau penyidikan memang nanti Polri karena ini pelaku adalah Polri, tetapi ternyata teman-teman dari Kodam, kita diberikan dari Korea juga dari Denpom untuk memantau proses penyidikan. Kami kembali ke informasi terbaru dari berbagai serikat pekerja akan melakukan unjuk rasa menuntut sejumlah hal seperti penghentian PHK massal dan juga kenaikan upah minimum provinsi. Bagaimana pergerakan buruh hingga pagi ini? Kami akan bergabung bersama dengan rekan Raka Susanto yang memantau langsung di Cikarang, Jawa Barat. Raka, di lokasi Anda saat ini apakah sudah ada pergerakan buruh yang menuju ke Jakarta? Sylvia, sampai dengan pukul 8 saat ini memang buruh masih terus berkumpul di sejumlah titik. Di Cikarang sendiri ada 2 titik tempat mereka berkumpul. Satu ini di daerah Jababeka 1 dan yang kedua ini di daerah tempat saya berada saat ini di Lipo Cikarang, dan dapat Anda saksikan bagaimana memang buruh masih terus menunggu teman-temannya untuk berkumpul. Di daerah Cikarang diperkirakan akan ada sekitar 15.000 buruh yang berkumpul untuk nanti berangkat bersama-sama menuju ke Jakarta, dan sampai dengan saat ini memang masih menunggu transportasi yang akan menggunakan bus untuk menuju ke Jakarta. Ada sejumlah tuntutan dari para buruh ini, utamanya terkait dengan kesejahteraan maupun juga keamanan saat mereka bekerja. Dalam hal
merupakan mereka mengkhawatirkan dari dampak penurunan ekonomi ini berpengaruh pada nantinya apakah mereka akan di PHK atau tidak, dan kejelasan seperti bagaimana mereka bekerja ini masih menjadi salah satu hal yang mereka tuntut. Zilvia, memang rencananya nanti para buruh di wilayah Cikarang ini akan berkumpul di daerah sekitar Silang Monas untuk nanti bersama-sama melakukan orasi di Istana Negara dan akan melakukan juga dialog bersama dengan menteri yang memang dijadwalkan akan berlangsung di sekitar Balai Kota Jakarta. Zilvia, kami akan terus mengabarkan kepada Anda bagaimana nanti pergerakan para buruh dari Cikarang menuju ke Jakarta. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Raka Susanto melaporkan langsung dari Cikarang, Jawa Barat.